Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 bersama saya Andre Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang likuidasi perusahaan. Nah, dalam konteks likuidasi perusahaan kita mengenal ketidaksehatan kondisi keuangan perusahaan. Nah, ketidaksehatan kondisi perusahaan tersebut dapat kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah ketidaksehatan equity ataupun ketidaksehatan terkait dengan kepailitan. Nah, apabila perusahaan mengalami ketidakmampuan dalam hal kondisi keuangan perusahaan dari sudut pandang equity, ya, ini berarti perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan perusahaan memungkinkan untuk menghindari proses ataupun penyelesaian kepailitan. Yang kedua, ya, perusahaan tersebut melakukan negosiasi secara langsung dengan kreditor-kreditornya, ya, mungkin lebih kepada bagaimana untuk melakukan restrukturisasi pinjaman-pinjamannya. Nah, yang kedua, terkait dengan ketidakmampuan perusahaan dalam hal kondisi keuangannya. Nah, ini bisa kita lihat dari kepailitan, ya. Berarti dalam kondisi pailit, ya, perusahaan itu memiliki total utang melebihi fair value dari asetnya. Dan dimungkinkan bahwa perusahaan tersebut itu dilikuidasi atau dilakukan reorganisasi. Nah, sekarang kita fokus untuk kepailitan, ya. Untuk proses ataupun penyelesaian kepailitan bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana kalau kepailitan tersebut itu dilakukan secara sukarela. Nah, berarti pengajuan dari kepailitan tersebut dilakukan oleh debtor corporation atau si perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang kedua, untuk penyelesaian kebangkrutan secara tidak sukarela, pengajuannya dilakukan oleh kreditor ataupun kelompok kreditor. Kemudian kalau kita lihat kewajiban apa saja yang dilakukan oleh debtor corporation, yang pertama adalah perusahaan yang dipailitkan, ya, itu mesti harus mengisi, ya, daftar kreditorsnya, kemudian schedule dari aset dan liabilities, serta membuat statement of financial affairs. Yang kedua, harus bekerja sama dengan trustee ataupun kurator. Nah, di sini dalam hal penyelesaian kepailitan ataupun kebangkrutan perusahaan, terdapat ada kurator yang bertugas nantinya untuk menyelesaikan aset maupun kewajiban dari si debtor corporation tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyerahkan, ya, ini aset-aset kepada trustee termasuk pencatatan-pencatatannya serta hadir dalam persidangan terkait dengan kepailitan ataupun kebangkrutan perusahaan. Kemudian kalau kita lihat untuk kewajiban dari trustee ataupun kurator, ya, di sini yang pertama adalah menginvestigasi, ya, itu terkait dengan kondisi keuangan ataupun hubungan keuangan, ya, si debtor corporation itu dengan pihak-pihak lainnya, kemudian menyediakan informasi, kemudian menguji, dan nanti di sini, ya, terkait dengan claims kepada kreditor, serta dia mesti harus membuat laporan, ya, dalam bentuk trusteeship, dan apabila nanti ditunjuk untuk mengoperasikan bisnis dari perusahaan yang dipailitkan, ya, berarti trustee tersebut juga mesti harus menyediakan laporan apabila dipersyaratkan. Nah, kemudian dalam proses likuidasi perusahaannya tentunya kita melihat di sini ada claims, ya, claims yang kita ranking, ya, itu ada beberapa ranking. Yang pertama adalah claims yang dijamin dengan hak gadai ataupun dijamin ataupun diagunkan oleh aset si perusahaan, ya, yang valid. Nah, artinya adalah bahwa di sini kewajiban ataupun claims kepada kreditor itu dijamin oleh aset tertentu, ya. Kemudian untuk peringkat yang kedua adalah claims yang prioritas, namun memang tidak ada jaminan, ya, dari aset si perusahaan.
Itu misalkan di administrasi selama proses pengurusan kepailitan, kemudian juga klaim berupa gaji, upah dan komisi ya. Kemudian juga sama ya, klaim untuk pesangon ataupun pensiun karyawan, kemudian juga klaim berupa kewajiban pajak, cukai, bea masuk dan pungutan lain dari negara yang masih belum dibayar. Kemudian untuk peringkat yang ketiga adalah klaim non prioritas dan tidak berjaminan ya. Nah, ini contohnya adalah klaim legal yang sudah jatuh tempo, kemudian juga yang pengajuannya terlambat, ataupun klaim berupa bunga dari utang klaim prioritas namun memang tidak berjaminan. Untuk peringkat yang keempat adalah sisa aset yang diserahkan kepada pemegang saham lama ya sebagai pemilik perusahaan. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan ya, ini ada statement of affairs yang harus dibuat oleh debtor corporation. Nah, kalau kita lihat statement of affairs itu apa ya? Nah, ini merupakan dokumen legal ya yang disiapkan oleh si debtor corporation ini terkait dengan proses hukum ya, proses pengadilan di pengadilan niaga ya terkait dengan kepailitan yang diajukan ya baik oleh si perusahaan itu sendiri ataupun diajukan oleh kreditor ataupun kelompok kreditor. Nah, apa saja yang mesti harus ada di dalam statement of affairs? Yang pertama sebenarnya adalah aset ya. Nah, aset ini kira-kira yang diperkirakan net realizable value-nya atau nilai yang dapat direalisasikan secara bersih itu berapa. Kemudian yang kedua adalah nanti di sini kita melihat adanya klasifikasi dari kelompok-kelompok kreditors ya, sesuai dengan ketersediaan dari claims yang memang menjadi tanggungan dari si perusahaan. Kemudian untuk liabilities ya ini ataupun kewajiban perusahaan diklasifikasikan berdasarkan prioritasnya. Kemudian ada fully secure, artinya adalah bahwa liabilities ataupun claims itu dijamin penuh oleh aset perusahaan, kemudian dijamin sebagian, serta yang memang tidak dijamin atau misalkan memang tidak disupport agunannya ya dari aset perusahaan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat statement of affairs ya, ini kita lihat sumbernya adalah dari neraca ya. Neraca ketika perusahaan nyatakan pilot ataupun bangkrut ya. Jadi nanti di sini berapa jumlah kelompok aset maupun liabilities ya. Kemudian nanti dimasukkan angka-angkanya ke dalam statement of affairs ya. Kemudian kalau kita lihat untuk aset perkiraan ya, karena statement of affairs ini adalah laporan yang memang dibuat oleh debtor corporation untuk memenuhi kewajiban di pengadilan niaga. Kira-kira untuk aset-aset tersebut itu bisa diselesaikan atau bisa dilikuidasi dalam kas nilainya berapa ya. Kemudian yang kedua untuk liabilities ataupun claims ya. Ini juga diurutkan sesuai dengan prioritasnya, kemudian juga terkait dengan dijamin atau tidak ya, dijamin penuh atau dijamin sebagian, ataupun mungkin dalam liabilities yang memang bukan prioritas dan tidak dijamin oleh aset perusahaan. Jadi semuanya dinyatakan di dalam statement of affairs ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat contoh ya terkait dengan statement of affairs yang dimiliki oleh CAM Corporation di tanggal 1 Agustus 2017. Nah, kalau kita lihat untuk statement of affairs ya, ini tadi saya sampaikan bahwa sumber dari statement of affairs ini adalah dari neraca ya, yang berupa aset, liability serta kelompok stockholders equity. Nah, tetapi di sini kan untuk statement of affairs itu kan dibuat oleh si debtor corporation. Jadi nanti di sini berapa sih terkait dengan aset yang dapat direalisasikan ataupun dilikuidasi ya, baik yang memang digunakan sebagai jaminan ya untuk claims tertentu ataupun nanti akan kumpulkan terlebih dahulu, kemudian nanti penyelesaiannya sesuai dengan prioritas dari kelompok claims ya. Nah, contohnya di sini
kita bisa melihat bahwa ya ada land dan buildings yang memiliki book value sebesar 55.000. Nah, tetapi perusahaan itu memperkirakan ya bahwa land dan buildings tersebut itu bisa terjual sebesar 60.000. Nah, untuk memenuhi nanti di sini claims terkait dengan mortgage payable serta interestnya sebesar 55.000. Nah, artinya ya perkiraan likuidasi dari land dan buildings ya itu melebihi dari claims-nya. Sehingga ya jumlah 5.000 tersebut ini nanti akan dimasukkan bersama-sama dengan yang tidak dijamin oleh aset perusahaan. Nah, contoh yang kedua ya, ini untuk accounts receivable. Book value-nya 25.000, kemudian ternyata bisa direalisasi sebesar 22.000. Nah, tetapi ya kalau kita lihat berapa ini untuk claims-nya ya dari notes payable serta interest-nya ya, jumlahnya sebesar 27.000. Nah, tetapi perkiraan dari realisasi yang bisa di likuidasi ataupun dikonversi ya dari accounts receivable hanya sebesar 22.000. Artinya kelompok notes payable ya dan interest-nya ini dia masuk ke dalam partially secure creditors ataupun dijamin sebagian, tidak dijamin secara full ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya ini kelompok aset ya yang bukan masuk ke dalam aset-aset yang dijadikan sebagai agunan ataupun jaminan kelompok liabilities ataupun claims ya, seperti cash, marketable securities, inventories, prepaid expense, equipment, dan intangible asset. Nah, ini diharapkan bisa dilikuidasi ataupun bisa dikonversikan menjadi cash ya, itu sesuai dengan angka-angka yang di sebelah kanan ya. Ini untuk estimasi realizable value yang tersedia untuk unsecured creditors. Nah, berarti ini masih menjadi satu kelompok dengan yang claims prioritas serta yang tidak dijamin dengan aset. Nah, kalau untuk yang book value itu tentunya angkanya dari angka neraca. Nah, kemudian total ya terkait dengan kas yang tersedia ya. Ini dari dari aset yang bisa dilikuidasi itu sebesar 82.000. Nah, kemudian kita lihat ya kelompok dari liabilities perusahaan ya. Nah, kita bisa melihat untuk fully secured creditors ya totalnya sebesar 55.000. Sedangkan partially secured creditors totalnya sebesar 27.000. Untuk yang fully secured creditors artinya memang semuanya bisa di-cover dari asetnya perusahaan. Sedangkan kalau untuk yang partially secured creditors ya ini berarti hanya bisa dijamin sebagian, tidak semuanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau yang di kelompok aset itu menunjukkan bahwa aset tersebut bisa meng-cover berapa ya. Nah, tetapi untuk yang kelompok liabilities ini kita ingin menunjukkan bahwa kelompok liabilities mana yang masuk dalam fully secure creditors dan partially secure creditors. Karena kalau untuk yang 55.000 tersebut ya ini memang sudah bisa di-cover semuanya. Sedangkan kalau untuk yang partially ya ini kan hanya bisa di-cover sebesar 22.000. Artinya ada sebesar 5.000 yang nantinya masuk ke dalam kelompok unsecured non-priority claims. Kemudian kalau kita lihat untuk yang priority liabilities ya, ini totalnya sebesar 15.000 yang terdiri dari wages payable serta property taxes payable ya 15.000. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kan ada kelompok unsecured creditors ya. Jumlahnya sebesar 65.000 dan 5.000. Dan serta kita tambahkan dari notes payable dan interest payable yang memang tidak bisa di-cover dari accounts receivable sebesar 5.000. Sehingga total unsecured non-priority claims jumlahnya sebesar 75.000. Nah, sekarang kita kembali ya di perhitungan sebelumnya ya. Ini kan total dari perkiraan kas yang dapat dikonversikan dari seluruh asetnya sebesar 82.000.
Kemudian ada kelompok priority liabilities ya, dari informasi liabilities ya sebesar 15.000, sehingga total yang tersedia untuk unsecured creditor sebesar 67.000. Nah, kalau kita lihat ya, ini unsecured non priority claims ya, itu totalnya sebesar 75.000. Artinya terdapat adanya defisiensi yang diperkirakan sebesar 8.000 ya. Nah, ini contoh dari statement of affairs ya, yang dibuat oleh si Doctor Corporation. Nah, selanjutnya ketika pengadilan memutuskan bahwa ini perlu kurator ya, dalam hal penyelesaian aset maupun liabilities dari perusahaan yang dipilotkan. Nah, tentunya ya kita akan masuk ke dalam akuntansi trustee ataupun akuntansi untuk kurator. Nah, seperti yang disampaikan di bagian sebelumnya ya, ternyata trustee juga mesti harus memiliki kewajiban-kewajiban ya terkait dengan pencatatan transaksi ya, kemudian ada laporan untuk cash yang diterima ataupun cash yang dikeluarkan. Kemudian juga ada laporan perubahan asset equity, kemudian neraca dan statement untuk realisasi maupun likuidasi ya. Nah, pada saat penyelesaian kasus likuidasi ya, ini untuk trustee accounting itu ada final settlement of claims serta nanti di sini untuk pembukuan trustee itu dihentikan atau diselesaikan. Nah, di sini kita melihat ya dari kasus yang sebelumnya ya, pada saat pengadilan niaga ya, di sini menunjuk adanya kurator dalam hal penyelesaian aset dan kewajiban dari debtor corporation. Nah, di pembukuan trustee akan mencatat transaksi sebagai berikut ya. Ada cash, marketable securities, accounts receivable, inventories, prepaid expenses, land, building, equipment, intangible asset, yaitu di sudut pandang aset ya. Sedangkan di sisi liabilities ya ada accounts payable, wages payable, property taxes payable, notes payable untuk bank, notes payable untuk supplier, interest payable, mortgage payable serta asset equity. Oke. Nah, di sini ya angka-angka dari aset maupun liabilities itu semuanya bersumber dari neraca. Sedangkan perbedaan antara jumlah aset dengan liabilities itu akan dimasukkan ke dalam asset equity ya sebesar 13.000. Nah, kalau kita lihat lagi ya dalam penyelesaian aset dan kewajiban si debtor corporation ya, ini merupakan penyelesaian aset ataupun kewajiban yang terrealisasi. Kalau di dalam statement of affairs itu adalah angka-angka perkiraan yang memang dibuat oleh si debtor corporation. Nah, yang pertama ya di sini ternyata pada saat si kurator tersebut ya menjalankan fungsinya ya, yang pertama adalah ternyata ada tagihan ya utilitas yang sebelumnya itu masih belum tercatat, ditemukan sebesar 500. Sehingga ini akan dibuat jurnalnya ya, itu asset equity pada utilities payable itu sebesar 500. Yang kedua, untuk intangible asset ya ini ternyata dinyatakan memang sudah tidak memiliki nilai lagi sehingga harus dihapuskan. Sehingga untuk jurnalnya adalah asset equity pada intangible asset. Yang ketiga, seluruh item inventory dijual dengan harga 48.000 ya, di mana 18.000 itu dilakukan secara kredit serta 30.000 itu dibayar dengan cash. Nah, kalau kita lihat informasi inventory totalnya sebesar 50.000. Berarti ada kerugian sebesar 2.000. Nah, tetapi dalam konteks trustee accounting itu tidak boleh dinyatakan adanya keuntungan ataupun kerugian ya. Nanti kita menggunakan akun asset equity. Jadi ada cash sebesar 30.000, accounts receivable 18.000, asset equity di debit 2.000 serta inventory sebesar 50.000. Yang keempat, equipment dijual dengan harga 14.200. Padahal nilai buku equipment sebesar 30.000 sehingga ada kerugian sebesar 15.800. Ini akan dimasukkan ke dalam
akun estate equity. Yang kelima ya, untuk wages dan property taxes ya, itu yang dimiliki tanggal 1 Agustus oleh si developer corporation itu dibayarkan. Berarti nanti di sini untuk kelompok priority claims ya, wages payable, kemudian property tax payable itu dibayarkan dengan cash sebesar 15.000. Nah, selanjutnya untuk land and building dijual ya itu dengan harga 64.000. Kalau kita lihat ya, total dari nilai buku land and building itu sebesar 55.000 ya, tapi berhasil dijual dengan 64.000, berarti ada keuntungan sebesar 9.000 yang masuk ke dalam estate equity. Nah, karena untuk land and building itu sebagai apa? Sebagai agunan ya dari mortgage payable. Jadi pada saat menerima cash ya dari penjualan land and building tersebut itu langsung dibayarkan kepada mortgage payable dan interest payable-nya yang sebesar 55.000 secara total ya. Nah, kemudian untuk polis asuransi ya yang dimasukkan ke dalam prepaid expenses itu di cancel. Nah, ternyata si kurator tersebut itu bisa menerima pengembalian cash sebesar 1.000. Jadi dibuat jurnalnya cash pada prepaid expenses sebesar 1.000. Yang kedelapan, accounts receivable sebesar 21.000 itu ditagih ya dari jumlah yang dimiliki oleh KEM di tanggal 1 Agustus. Sisanya 4.000 itu dinyatakan tidak dapat ditagih, berarti ada kerugian sebesar 4.000 ya yang masuk ke dalam estate equity. Kemudian yang kesembilan ya, ini jumlah sebesar 21.000 ya dari interest payable dan notes payable ya itu dibayarkan dari si accounts receivable yang dapat ditagih sebesar 21.000. Mengingat apa? Mengingat untuk yang notes receivable itu notes payable tersebut itu kan merupakan secure claims ataupun secure creditors, tetapi memang tidak diselesaikan semuanya ya. Nah, kalau kita lihat jumlah kas yang dapat ditagih oleh accounts receivable ya dari accounts receivable itu sebesar 21.000. Berarti yang kita dahulukan adalah interest payable-nya terlebih dahulu untuk dibayarkan sebesar 2.000. Sedangkan untuk yang notes payable ini berarti bisa di-cover hanya sebesar 19.000 ya. Nah, selanjutnya yang ke-10 ada beban administrasi ya. Ini yang dibayarkan sebesar 3.000 sehingga dibuat jurnalnya estate equity pada cash sebesar 3.000. Kemudian juga untuk trustee fee ya, ini merupakan fee dari kurator sebesar 2.000 itu juga mesti harus diakui ya. Nah, tetapi masih belum dibayar sehingga dibuat jurnalnya estate equity pada trustee fee payable sebesar 2.000. Nah, itu terkait dengan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kurator ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa selanjutnya yang dilakukan oleh kurator? Selanjutnya adalah membuat laporan penerimaan kas dan disbursement ataupun pengeluaran kas ya. Jadi kalau kita lihat ya, jumlah kas di awal Agustus itu sebesar 3.000. Kemudian dari penerimaan kas ya, penjualan inventory, penjualan equipment, penjualan land and building, kemudian ada pengembalian dari polis asuransi, penagihan dari receivables, totalnya sebesar 130.200. Sedangkan pengeluaran kas itu ada pembayaran wages ya ataupun pajak properti, kemudian mortgage payable, kemudian bank notes payable dan interestnya ini sebagian. Kemudian ada beban administratif ya sebesar totalnya 94.000 sehingga jumlah kas yang tersedia pada saat tanggal 31 Agustus 2017 sebesar 39.200. Nah, selanjutnya si kurator tersebut membuat laporan perubahan estate equity ya. Nah, kalau kita lihat saldo estate equity di tanggal 1 Agustus 2017 sebesar 13.000. Kemudian ada net loss ya dari likuidasi aset. Kita bisa lihat ya bagaimana sih caranya untuk menghitung net loss dari likuidasi aset.
kita bisa bandingkan ya jumlah book value ya dari aset tersebut, kemudian dari realisasi yang terjual itu berapa. Nanti kita lihat bisa rugi, bisa gain ya. Nah, dari perhitungan accounts receivable, inventories, and building, equipment, intangible asset, nah ternyata mengalami kerugian sebesar 18.800. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam laporan perubahan asset equity ya, 18.800. Kemudian ada liabilities terkait dengan ini ya yang ditemukan oleh oleh kurator sebesar 500, kemudian beban administratif sebesar 3.000 dan trust fee sebesar 2.000. Jadi kalau kita lihat di sini ya asset equity-nya itu malah minus sebesar 24.300. Jadi kita mendapatkan asset equity yang defisit di tanggal 31 Agustus 2017 sebesar 11.300. Nah, selanjutnya ya, ini kurator menyusun neraca di tanggal 31 Agustus 2017 ya. Nah, dari transaksi dari pencatatan aset dan liabilities ketika si Capital Corporation menyerahkan aset dan liabilities-nya kepada kurator sampai dengan transaksi-transaksi yang diselesaikan ya. Itu yang pertama ya, untuk aset ada cash sebesar 39.200, marketable securities sebesar 7.000, accounts receivable net sebesar 18.000, kemudian prepaid expenses sebesar 3.000. Jadi total asetnya sebesar 67.200. Sedangkan untuk yang liabilities and deficit ya, ada accounts payable, utilities payable itu yang memang baru ditemukan oleh subkontraktor, kemudian trustees fee payable, kemudian notes payable kepada bank dan supplier ya, ini total liabilities-nya sebesar 78.500, serta ada asset defisit sebesar 11.300. Jadi total liabilities dikurangi dengan defisitnya itu sama dengan total asetnya ya sebesar 67.200. Nah, selanjutnya ya, kurator ini membuat statement of realization and liquidation ya. Jadi ada kelompok aset dan liabilities ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini di sebelah kiri ada aset yang harusnya bisa direalisasi ya terkait dengan non cash asetnya di tanggal 1 Agustus. Kemudian ada juga ya nanti di sini ada accounts receivable yang memang diakui pada saat kurator itu menyelesaikan asetnya ya selama bulan Agustus sebesar 18.000. Kemudian ada liabilities yang harusnya nanti bisa diselesaikan ya di tanggal posisi tanggal 1 Agustus ya. Itu apa saja, kemudian juga ada liabilities yang ternyata ditemukan atau dimasukkan dalam proses selama bulan proses likuidasi ya, proses penyelesaian aset dan liabilities ya selama bulan Agustus itu ditemukan sebesar 2.500. Kemudian kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini adalah aset yang dapat direalisasikan dari penjualan aset itu sendiri ataupun dari penghapusan. Jadi nanti kalau kita lihat ya jumlah aset yang dapat terrealisasikan ataupun dikonversi menjadi kas itu totalnya 148.200 dan masih terdapat aset yang masih belum direalisasikan, maksudnya non cash asetnya ya. Posisi tanggal 31 Agustus sebesar 28.000 ya. Kemudian untuk liabilities yang dapat diselesaikan selama bulan Agustus totalnya sebesar 91.000, tapi ada liabilities yang masih belum diselesaikan totalnya sebesar 78.500 ya. Ini sesuai dengan angka yang ada di dalam neraca ya terkait dengan jumlah liabilities. Nah, selanjutnya kita lihat ya penyelesaian dari kasus likuidasi ya. Jadi masuk di dalam bulan September 2017 untuk kurator dari Can Corporation ya, ini menagih accounts receivable sebesar 18.000, kemudian menjual marketable securities ya itu dengan harga 7.300, kemudian menjual supplies ya, ini termasuk di dalamnya adalah prepaid expense dengan nilai sebesar 995 serta menghapus sisa prepaid expense dan mendistribusikan kas ya itu dalam final liquidation untuk si
kepailitan ataupun likuidasi perusahaannya. Nah, kita bisa lihat ya jurnalnya di sini ada cash pada accounts receivable sebesar 18.000, kemudian cash 7.300, ada marketable securities 7.000 serta asset equity ya 300. Dan ini ya cash 995, kemudian asset equity sebesar 2005 ya, ini merupakan kerugian atas penghapusan prepaid expenses ya. Prepaid expenses kita hapuskan sebesar 3.000. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya jumlah kas yang tersedia ya itu 65.495, sedangkan liabilities-nya 78.500. Jadi kalau kita lihat adanya asset defisit sebesar 13.005 ya. Nah, ini kita lihat untuk penyelesaian finalnya. Untuk jadi terkait dengan jumlah kas yang tersedia pada saat itu ya, ini bagaimana untuk mengalokasikannya ya, itu dalam hal penyelesaian final. Yang pertama tentunya adalah claims prioritas ya, itu untuk Trust TV ya, ini mesti harus dibayar penuh. Kemudian sisa claims ya, ini jadi kan total liabilities sebesar 78.500 ya. Untuk Trust TV itu sebesar 2.000 dan ini mesti harus dibayarkan secara penuh. Jadi kita buat jurnalnya Trust TV payable pada cash sebesar 2.000. Kemudian kalau kita lihat sisanya ya, ini liabilities ya sisanya sebesar 76.500. Kemudian untuk apa saja sih yang mesti harus dihapus ya. Dihapus berarti kalau kita lihat total kasnya menjadi berapa? Tadinya 65.495 jadi 63.495. Kemudian 78.500 jadi 76.500. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Berarti kalau misalkan kita bandingkan ya, berapa rasio liabilities yang dapat diselesaikan oleh kas ya yang tersedia pada saat itu. Nah, ternyata hanya sebesar $0,83, artinya atau 83 sen ya. Jadi kalau kita buat jurnalnya untuk penyelesaian dari liabilities yang masih tersisa dalam ini masih dalam kelompok non prioritas ataupun yang memang tidak dijamin oleh aset lainnya ya. Jadi total accounts payable, nah ini ya, dikali dengan 0,83, utilities payable kali 0,83, kemudian notes payable, dan ini baik untuk bank and supplier dikalikan dengan 0,83. Jadi angkanya seperti ini ya. Jadi ada komponen accounts payable, utilities payable, kemudian notes payable, baik bank and supplier yang memang tidak dapat diselesaikan semuanya. Jadi hanya bisa diselesaikan 83%-nya saja. Nah, kemudian ini jumlah yang tidak bisa di cover oleh kas yang tersedia di distribusi final ya, accounts payable sebesar 11.050, utilities payable sebesar 85, kemudian notes payable untuk bank 1.020, untuk supplier 850 ya. Berarti nanti ditutup untuk asset equity-nya sebesar 13.005 ya. Nah, baik demikian penjelasan terkait dengan likuidasi korporasi ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.